Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada hikmah yang pertama. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dharain amin. Al-Imam Ibnu At-Talas-Sakandari mengatakan hikmah yang pertama min alamatil i'timadi 'ala al-amal nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Barangkali bisa dilihat dari HP-nya kalau ada yang bawa HP terkait dengan hikmah yang pertama ada terjemahannya. Itu terjemahan yang masih sifatnya draft lah, artinya masih kasar, masih belum dihaluskan lagi. Sambil kita belajar nanti kita akan haluskan. Di antara, jadi terjemahnya di antara tanda bersandar kepada amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal adalah berkurangnya pengharapan kepada Allah saat terjadi atau saat ada ketergelinciran di dalam diri kita atau di dalam perbuatan kita. Ini kan kayaknya kalau kita baca secara tersendiri atau secara begitu saja itu mungkin kita belum paham. Tapi kalau kita gabungkan dengan ayat-ayat Al-Quran, kemudian kita gabungkan dengan sunnah Rasulullah SAW, maka kita akan paham. Karena memang hikmah ini sumbernya adalah dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi dari hikmah ini Imam Ibnu At-Talas-Sakandari ingin menyampaikan kepada kita bahwa kita jangan bersandar kepada amal di dalam berhubungan kepada Allah SWT atau berhubungan dengan Allah SWT. Jangan bersandar dengan amal kita. Oh, amal saya sudah bagus, berarti saya pasti selamat di sisi Allah. Belum tentu. Oh, amal saya sudah bagus, sudah banyak, sedekah saya banyak, zikir saya banyak, sholat saya bagus, puasa saya bagus. Berarti kita sudah menganggap bahwa diri kita pasti akan selamat. Belum tentu juga. Lantas kenapa kita beramal? Nah, ini pertanyaannya. Kenapa kita beramal? Karena amal itu adalah salah satu cara bagi kita untuk mendapatkan sandaran yang utama dalam berhubungan kepada Allah. Sandaran yang utama berhubungan kepada Allah itu adalah rahmat Allah. Jadi bukan amal kita. Jadi amal yang kita lakukan adalah sebagai sarana bagi kita untuk mendapatkan rahmat Allah. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang kita sebutkan di situ, saddidu wa qaribu. Saddidu artinya kalau kita memanah, kita menembak, ketika kita mencapai sasaran, itu namanya masdud. Artinya tepat dengan sasaran. Artinya mendekat-dekatlah kepada sasaran. Apa yang Allah perintahkan, dekat-dekat, usahakan mendekat ke situ sesuai kemampuan kita. Wa qaribu, mendekat, lurus-luruslah. Jangan menyerong ke kanan, jangan menyerong ke kiri, mendekat-dekatlah ke tengah. Mengarahlah kepada apa yang Allah inginkan dari kita. Wa abshiru, dan kemudian kalaupun misalkan kita enggak bisa, artinya kita enggak bisa mungkin tepat sasaran seperti yang diinginkan oleh Allah. Kita disuruh untuk sholat. Sholat kita sudah berusaha, toharohnya sudah kita upayakan maksimal, kemudian zikirnya kita upayakan maksimal dengan pemahaman yang bagus, kemudian kekhusyuannya juga sudah kita upayakan maksimal, tapi kan belum tentu sesuai dengan sasaran yang diinginkan oleh Allah SWT. Tapi kita sudah berusaha, sudah mendekat kepada apa yang Allah inginkan. Maka ketika kita sudah melakukan itu, wa abshiru, berbahagialah. Nah, berbahagialah. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, fa innahu la yudkhilu ahadan al-jannata amaluhu. Karena tidaklah akan memasukkan seseorang itu ke dalam surga amalnya. Artinya amal seseorang itu tidak akan memasukkan dia ke dalam surga. Wala anta ya Rasulullah, para sahabat bertanya, engkau juga tidak wahai Rasulullah? Ya Rasulullah, kalau seandainya amal kami oke lah. Amal kami banyak kurang. Ikhlas kurang, kadang penuh riya, kadang mengharapkan sesuatu yang lain. Kalau engkau bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah juga begitu. Wala ana, demikian juga aku. Aku juga tidak akan masuk surga karena amalku. Kemudian apa kata Rasulullah? Illa ayyataghammadani Allahu bimaghfiratin wa rahmah. Kecuali jika Allah SWT meliputi aku, menaungi aku dengan maghfirah dan rahmatnya. Artinya yang akan menyelamatkan kita itu adalah ketika Allah mengampuni kita, ketika Allah merahmati kita. Maka
Barangkali ada yang bertanya, lantas bagaimana dengan amal yang Allah perintahkan kepada kita? Pertanyaan yang berikutnya ya, menguatkan pertanyaan yang sebelumnya. Bukankah Allah SWT mengatakan, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun? Masuklah kalian ke dalam surga dengan atau lantaran atau disebabkan apa yang kalian kerjakan. An-Nahl ayat 32. Masuklah kalian ke dalam surga karena sebab apa yang sudah kalian kerjakan. Allah katakan di sini masuk surga karena apa yang kita kerjakan atau karena amal kita. Di atas Rasulullah mengatakan bahwa kita tidak akan masuk ke dalam surga karena amal kita. Lantas bagaimana antara kedua dalil ini dari Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah ini kok sepertinya sekilas berbeda? Maka dalam hal ini para ulama dan diantaranya Al-Imam Al-Alusi yang wafat pada 1270 Hijriah menjelaskan makna sababiyah. Nah, jadi di dalam hadisnya Rasulullah mengatakan kita tidak akan masuk ke dalam surga disebabkan oleh amal kita. Di dalam ayat An-Nahl ayat 32 Allah mengatakan masuklah kalian ke dalam surga disebabkan oleh apa yang kalian kerjakan. Ini kan sama-sama penyebab nih. Tadi katanya tidak akan masuk surga ke dalam tidak akan masuk ke dalam surga karena amal kita. Di dalam ayat dikatakan masuk surga dengan amal atau karena amal atau disebabkan oleh amal. Maka Imam Alusi mengatakan sababiyah yang terdapat di dalam hadis itu kembali kepada sababiyah al-haqiqiyah. Sababiyah al-haqiqiyah maksudnya adalah sebab yang hakiki. Sedangkan sababiyah yang terdapat di dalam ayat itu adalah sababiyah al-adiyah. Sababiyah yang sifatnya biasa, adiyat atau adat itu adalah sesuatu yang biasa. Untuk memahaminya, manusia lahir ketika ada hubungan laki-laki dan perempuan. Pohon mangga akan tumbuh ketika ada yang menanamnya. Adanya hubungan laki-laki dan perempuan, adanya orang yang menanam pohon mangga ataupun pohon-pohon yang lain, itu disebut sababiyah al-adiyah. Sebab yang biasa, sebab yang sifatnya manusiawi atau sifatnya itu khalqi atau sifatnya itu yang normal. Tapi yang hakikatnya bagaimana? Yang hakikatnya adalah memang barangkali manusia itu ada karena diawali dengan hubungan laki-laki dan perempuan. Tapi apakah itu saja yang akan menjadikan laki-laki adanya manusia? Kalau seandainya tidak Allah ciptakan, apakah akan jadi? Enggak akan jadi. Banyak orang sudah menikah tapi tidak diberikan keturunan atau tidak memiliki anak. Berarti yang berlaku sebenarnya di sini sababiyah yang mana? Yang berlaku adalah sababiyah al-haqiqiyah. Sedangkan sababiyah al-adiyah itu kadang-kadang bisa menjadi awal daripada sebab, bisa juga tidak berlaku sama sekali. Ada orang yang menanam pohon, ditanam, sudah ditimbun juga dalam tanah, dipupuk juga, diracun juga, tapi ternyata nggak hidup. Kenapa? Allah nggak kasih hidup. Nah, maka berarti yang menumbuhkan, yang membesarkan daripada tanaman ini atau yang membesarkan mangga yang ditanam, rambutan yang ditanam, itu pada hakikatnya adalah Allah. Tapi apakah ketika dia diciptakan oleh Allah, apakah kita menafikan bahwa yang menanamnya adalah misalkan Pak Iwan gitu? Tidak kita nafikan. Nah, jadi Pak Iwan posisinya di sini adalah sebagai sababiyah al-adiyah, sebab yang biasa atau yang normal, yang sifatnya adalah sifat manusiawi atau yang sifatnya adalah khalqi, atau yang sifatnya adalah perbuatan makhluk begitu. Jadi keduanya adalah sama-sama penting. Ada sababiyah al-adiyah, itu penting bagi kita untuk memancing sababiyah al-haqiqiyah yang akan diberikan oleh Allah SWT. Dan sababiyah al-haqiqiyah ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali kepada hadis. Nah, jadi ketika kita sudah paham bahwa apa yang kita kerjakan itu hanya sebagai sababiyah al-adiyah saja. Dia menjadi sebab yang sifatnya normal manusiawi saja. Tapi kalau pada hakikatnya yang mewujudkan itu atau yang bisa memasukkan kita ke dalam surga bukan amal kita, tapi adalah rahmat
dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam berhubungan dengan Allah, ketika kita berhubungan dengan Allah, ya rahmatnya saja yang kita harapkan. Maka dalam kita melaksanakan sholat, bukan banyaknya sholat yang kita cari, bukan banyaknya sedekah yang kita cari, bukan banyaknya pelaksanaan umroh haji yang kita kejar, akan tetapi yang kita kejar dari semua itu adalah bagaimana Allah supaya menurunkan rahmatnya untuk kita. Kalau seandainya kita tidak boleh bersandar kepada amal kita, baik dan buruknya, begitu juga ketika kita melakukan keburukan, kita jangan mengatakan gara-gara keburukan ini kita pasti akan lepas daripada rahmat Allah. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Kita datang kepada Allah, kita kembali kepada Allah, kita katakan, ya Rabb, saya tersalah, saya berdosa karena dorongan syahwat saya, karena dorongan setan, karena bisikan dan tipu daya dunia ini saya tertipu, ya Allah. Saat itu Allah akan datang kepada kita, Allah berikan ampunan kepada kita. Itu kita lakukan walaupun sebelumnya dosa-dosa kita banyak. Makanya ada seorang sahabat yang ikut berjihad bersama Rasulullah. Dia saat itu baru masuk Islam, ikut berjihad, belum sempat sholat, khitan juga belum mungkin. Kemudian di dalam jihadnya itu dia meninggal. Kemudian Rasulullah mengatakan ketika tahu dia meninggal, segala puji bagi Allah, dia ini masuk ke dalam surga padahal dia belum pernah sujud dengan satu sujud pun. Belum pernah sujud tapi masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena hidayah Allah berikan kepada dia, kemudian karena iman yang Allah berikan kepada dia. Jadi bukan karena amalnya. Maka dari itu, karena kita tidak patut bersandar kepada amal kita, ketika kita melakukan kesalahan, maka jangan sampai berkurang pengharapan kita kepada Allah. Jangan sampai, tadi saya kayaknya maksiat, kayaknya Allah nggak ngampuni saya deh. Allah kayaknya nggak akan memaafkan kesalahan saya. Sudah sekian lama saya bermaksiat, saya sudah taubat kemarin, sekarang saya ulang lagi. Kayaknya Allah nggak akan ngampuni saya. Habis itu dia lari betul dari Allah SWT. Jangan. Nah, sebagaimana disebutkan juga di dalam hadis yang lain, bahwa Allah berfirman kepada si hamba ketika dia melakukan kesalahan, kemudian dia mengatakan, aku bertaubat kepada Allah, ya Rabb, dia beristighfar kepada Allah, maka kemudian Allah mengampuni dosanya. Kemudian dia lakukan hal yang sama lagi, dan dia tahu dia punya Tuhan, kemudian dia beristighfar kepada Tuhannya, Allah ampunkan lagi. Kemudian yang ketiga dia ulang lagi kesalahan yang sama, dia minta ampun lagi kepada Allah, dia bertobat lagi kepada Allah, maka kemudian Allah katakan, karena dia senantiasa setiap kali dia melakukan kesalahan, dia bertobat kepada Allah, Allah katakan kepada dia, hambaku, lakukan apa yang kamu mau, aku telah mengampuni untukmu seluruh dosa-dosamu. Kalau seandainya setiap dia melakukan kesalahan, dia langsung kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, jangan malah menjauh dari Allah SWT. Walaupun setan itu kadang-kadang sering memanfaatkan itu. Setan sering memanfaatkan itu. Ketika kita berdosa, setan itu menanamkan ke dalam diri kita untuk menjauh dari Allah. Kamu kan sudah melakukan itu, masa mendekat ke dia? Makanya kalau orang sudah terbiasa untuk sholat berjamaah, kemudian dia tinggalkan sholat berjamaah, untuk memulainya berat. Untuk memulainya berat kembali. Orang yang sudah terbiasa hadir di suatu majelis, suka majelis ilmu, kemudian dia tinggalkan majelis ilmu karena dosanya, karena maksiatnya, atau karena kelalaian dia, maka kemudian yang terjadi adalah setan menanamkan pada diri dia rasa berat untuk hadir kembali dalam majelis ilmu. Padahal saat-saat yang seperti itulah dia seharusnya butuh kepada majelis ilmu. Maka orang yang paham, ketika dia melakukan kesalahan, bukan berkurang pengharapan dia kepada Allah, justru semakin meningkat pengharapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena apapun yang dia lakukan, amal apapun yang dia kerjakan, itu tidak berpengaruh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya yang layak kita jadikan andalan atau sandaran di dalam berhubungan dengan Allah hanyalah rahmat Allah saja. Ketika kita berbuat dosa, rahmat Allah maha luas, kita yakin Allah akan mengampuni dosa kita, sehingga kita jadi terasa ringan juga untuk tetap taat kepada Allah SWT. Ini hikmah yang pertama.